Haleluya, shalom. Shalom semua umat yang diberkati Tuhan, semua shalom. Yang ada di rumah-rumah, yang ada di gereja, yang ada di seluruh Indonesia, bahkan seluruh bangsa-bangsa. Bagaimana kabar Bapak Ibu yang diberkati Tuhan? Tidak ada harapan untuk sakit, tidak ada harapan untuk miskin, dan tidak ada harapan untuk lemah. Dan semua yang dahsyat dari Allah pasti terjadi, amin. Yang percaya berkata amin, yang percaya berkata haleluya. Sorak-sorai bagi Allah kita, naikkan sorak-sorai pujian bagi Allah kita. Haleluya, haleluya. Mari kita satukan hati kita dan sama-sama kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur untuk pagi hari yang luar biasa dahsyat ini Tuhan. Kami mau mulai pelayanan kami Tuhan, kami mau memuji, melompat, bersyukur bagi nama Tuhan. Sebab yang Tuhan buat sepanjang minggu ini sungguh amat dahsyat Bapak. Terima kasih Tuhan untuk itu Bapak. Ibadah yang luar biasa dahsyat ini kami mulai dan kami tabiskan di dalam satu nama yang ajaib berkuasa, Yesus Kristus namanya. Dan semua umat Tuhan yang percaya berkata amin. Sekali lagi kita berkata amin. Lebih semangat lagi kita berkata amin. Sorak-sorai bagi Allah kita, sorak-sorai bagi Dia. Haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami menanti-nantikan Engkau Yesus, kami menantikan-Mu. Dan jiwa kami Tuhan berkata, bawaku ke gunung kudus-Mu, tempat kediaman-Mu. Biar kemuliaan melingkupi hidupku, dan jiwaku kan dipuaskan. Hanya dekat-Mu
jiwaku. Tiada yang dapat memisahkan aku dari kasih-Mu. Yesus, hanya dalam nama-Mu ditemukan kuatku. Saat itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. bersorak bagi nama Tuhan. Dan semua kita yang siap berkata amin. Success people say I glorify. And fresh anointing people say I grow, I glorify. Yang di rumah boleh bangkit berdiri, mari kita bersorak bagi nama Tuhan. Amin. Kita bersuka cita bagi nama Tuhan sebab Dia bangkit dan Dia hidup. Haleluya. Jadi semangat lagi, come on, come on.
di tempat dunia. Dia dahsyat, dia luar biasa, dia Allah penolong yang setia. Kata
semua terangkat. 1, 2, say haleluya. Amin. Benar. Haleluya. Katakan saya lebih. Katakan Anda lebih dari saya dan saudara lebih dari pemenang karena Yesus. Haleluya. Success people say I grow and I grow, I glorify. And verse 19 people say I grow, I glorify. Tidak usah tos kiri kanan, tapi lihat kiri kanan, katakan kita ini lebih dari pemenang. Amin. Haleluya. Mari kita boleh duduk dan kita masuk lebih lagi dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru-seru kepadanya dalam kesetiaan. Dan kami Tuhan dalam kesesakan kami berseru kepada Tuhan dan Engkau menjawab kami Tuhan. Thank you Lord. Haleluya Yesus. Hide me now under your wings. Cover me within your mighty hand. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood. I will be still, know you are God. Oh, yes, you are. Find rest, my soul, in Christ alone. Know His power in quietness and trust. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood. I will be still, know you are God. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood. I will be still, know you are God. Keselamatan dekat bagi yang percaya. Tuhan adalah penolongku, sebab itu aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia?
bersama. Dan kami percaya Tuhan. In Christ alone, know His power. In quietness and trust, when the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood. I will be still, know you. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Semua kita berkata, Ku tenang sebab Kau Allahku. Haleluya. Glory, glory to God. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk hadirat-Mu. Terima kasih untuk kekuatan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Engkau sekali-kali Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami Tuhan Yesus. Dan Engkau senantiasa akan menyertai kami terus Tuhan, sampai dengan kesudahan. Bapak terima kasih. Engkau dekat Tuhan bagi yang teriak minta tolong. Engkau dekat Bapak, Engkau dekat Tuhan. Dan kami Tuhan berseru-seru kepada nama-Mu Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Sebentar lagi Tuhan kami akan siapkan hati kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Roh Kudus bekerja untuk setiap umat-Mu di tempat ini, yang ada di rumah-rumah, yang ada di seluruh Indonesia, bahkan seluruh bangsa-bangsa Tuhan Yesus. Roh Kudus yang memimpin, Roh Kudus yang mengartikan firman itu, Roh Kudus yang menguatkan untuk selalu kami dapat Tuhan melakukan
apa yang Kau katakan dalam firman-Mu Bapa. Terima kasih Engkau kekuatan Bapa. Dan kami mau mengucap syukur Tuhan. Dan kami sebentar lagi akan menyembah-Mu dengan harta kami. Kami mau bawa yang terbaik sebagai ucapan syukur kami Tuhan. Karena Tuhan Yesus baik. Dan semua umat Tuhan yang di gereja, yang di rumah, bahkan di seluruh bangsa-bangsa, sama-sama kita berkata Amin. Mari sama-sama kita persiapkan persembahan kita. Dan sebelum kita itu kita berdoa. Haleluya. Maka menaburlah saya di gereja ini, dan dalam tahun ini juga saya pasti mendapat hasil 100 kali ganda, bahkan 1000 kali ganda. Sebab saya diberkati Tuhan dan saya menjadi kaya, kian lama kian kaya, sehingga saya menjadi sangat kaya untuk kemuliaan nama Tuhan, memperluas kerajaan Allah dan pemberitaan Injil kerajaan sampai ke seluruh bumi. Amin. Para pelayan Tuhan akan melayani kita di tempat ini. Haleluya. Dan bagi Bapak Ibu yang ada di rumah-rumah, di layar Bapak Ibu juga ada informasi mengenai nomor rekening BCA yang Bapak Ibu bisa lihat. Juga cara pembayaran yang sangat mudah dengan GoPay atau dengan OVO. Segenap gereja juga gembala mengucapkan terima kasih untuk seluruh jemaat yang dengan setia mengembalikan persepuluhan, yang memberikan janji iman dan ucapan syukur. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Dan sebentar lagi kita akan mendengarkan beberapa pengumuman sepekan. Mari kita simak. Haleluya. Semua ibadah dilaksanakan secara live streaming. Ibadah Pondok Daud setiap hari Selasa sampai dengan hari Jumat jam 9 sampai dengan jam 10 pagi di channel FB dan IG BFA Church Batam. Tetap setia ikuti mesbah keluarga disertai dengan perjamuan kudus setiap malam jam 7 malam dilayani oleh Gembala Senior Gereja Betani Fresh Anointing Bapak Agung Takaryana di channel FB Betani Fresh Anointing, IG Agung Takaryana BFA, dan Watch Together di channel FB BFA Church Batam. Tetap antusias ikuti doa fajar setiap hari Sabtu jam 5 pagi di channel FB dan IG BFA Church Batam. Mulai tanggal 6 Juni 2020, ibadah raya Gereja BFA Batam akan dimulai pukul 9 pagi dan firman Tuhan akan dilayani oleh Gembala Satelit Gereja BFA Batam, Pastor Moza Refah Pake di channel FB BFA Church Batam. Dan untuk adik-adik JC, ibadah Junior Church setiap hari Kamis dan Minggu jam 5 sore dilayani oleh kakak-kakak JC dari BFA Bandung disertai dengan aktivitas di channel FB Betani Fresh Anointing dan Watch Together BFA Church Batam. Mari adik-adik kita ikuti firman Tuhan sesuai dengan umur adik-adik ya. Gereja juga mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat yang berulang tahun sepanjang minggu ini, sehat, panjang umur, dan diberkati Tuhan. Posko BFA Care telah membagikan bingkisan kepada yang membutuhkan dan kami tetap menghimbau jemaat yang rindu menabur dapat menginformasikan kepada Pastor Okto, Pak Didi di Sekretariat Gereja. Laporan keuangan persepuluhan, janji iman, dan BFA Care akan dilaporkan secara terpisah di grup WA BFA Community. Bagi Bapak Ibu yang ingin menabur untuk pekerjaan Tuhan, silakan mengirimkannya ke nomor rekening yang tertera di layar, bisa juga menggunakan GoPay dan OVO. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih, kita share link ibadah-ibadah kita di media sosial yang ada, karena sharing is caring, pasti banyak memberkati banyak jiwa. Amin. Stay healthy, stay at home, and keep social distancing.
tetap pakai masker jika akan keluar dari rumah, dan terus perkatakan bahwa kita adalah pembawa berkat Tuhan, bukan pembawa virus. Demikian pengumuman yang disampaikan. Sebentar lagi kita akan terkoneksi langsung dengan Bandung. Tidak usah pindah channel, tetap di channel ini. Dan sama-sama kita mau dengarkan firman Tuhan dan kita siapkan hati kita. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami merayakan Pentakosta. Kami bersyukur kami masih Tuhan beri kesehatan, kelimpahan, kekuatan, kemenangan. Terima kasih ya Bapa untuk pagi hari ini. Sampaikan firman-Mu, kami siap diberkati. Dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Yang percaya dan diberkati sama-sama berkata amin. Tepuk tangan buat kita. Tetap semangat. Amin. Harus semangat, jangan loyo, semangat ya. Sukacita semua Bapak Ibu. Kalau belum duduk tetap berdiri. Kalau sampai hari ini Bapak Ibu diberkahi Tuhan dengan kesehatan, itu udah syukur-syukur puji Tuhan. Itu dulu saudaraku, jangan mikir yang lain-lain dulu, jangan mikir soal keuangan dulu, soal ekonomi, soal makan. Ini yang paling utama setelah keselamatan. Saudara dan saya sehat, terlindung, aman. Itu semua adalah kasih karunia. Betul. Siapa yang bisa menjaga Anda dari COVID-19 kalau bukan Tuhan? Sebab saudaraku, dengan kondisi seperti ini Anda menjaga dengan baik-baik, tapi banyak orang juga nggak menjaga. Jadi kalau saudara sehat, itu semua adalah anugerah. Maka awali ibadah ini sebelum saya khotbah, saudara mengucap syukur, katakan terima kasih Tuhan. Katakan sama-sama, terima kasih Tuhan. Lebih keras lagi, terima kasih Tuhan, saya dan keluarga saya sehat. Itu lebih daripada semuanya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku, haleluya. Ya, saudara, saya melihat bahwa new normal mulai akan diberlakukan, sehingga kita bisa boleh beribadah secara offline, secara gedung. Kenapa saya pakai masker? Supaya nanti pada saatnya kita new normal, kita mulai membiasakan diri dengan budaya yang baru di gereja BFA, saudara. Ya, yang pertama, Anda memakai masker, saudaraku. Ya, Anda pakai masker, tutup dari hidung, mulut, semua ditutup. Saat Anda naik motor, naik mobil, atau naik angkutan umum, turun di tempat di mana gereja BFA yang ada, baik di Bandung, di satelit-satelit yang ada, saudara memakai masker seperti ini. Nah, kemudian saudara, jangan lihat-lihat. Saudara, kemudian sebelum Anda memasuki gedung ibadah, ya, di depan Balarea, kalau saya bicara Balarea, atau di Palangkaraya, atau di Surabaya, di Lampung, di mana lagi, Palu, ya, saudaraku, yang sudah punya gedung sendiri. Nah, saudaraku, ada wastafel, ya, kalau di gedung-gedung sendiri ada wastafel, di BTC ada toilet, tapi kan nggak mencukupi, maka di depan gedung Balarea, di depan lantai 3 untuk youth, akan disediakan sanitizer, saudaraku, ya. Anda boleh membersihkan dulu tangan saudara, dan kemudian di depan ruangan Anda akan diukur suhu. Sekali lagi, memang tidak nyaman sepertinya saudara, tapi ini adalah himbauan, instruksi dari pemerintah, maka bagian kita hanya mentaati saja, melakukan saja. Anda akan diukur suhu, dan kemudian jika suhu Bapak Ibu Saudara di atas 37,3, saudaraku, maka Bapak Ibu, mohon maaf, belum bisa diperkenankan masuk ruang ibadah. Bapak Ibu disediakan ada satu tempat di BTC untuk Anda di situ, yang mungkin duduk minum kopi dulu, saudaraku. Bisa jadi karena Anda mungkin habis olahraga, jadi suhu panas. Dicek lagi, kalau memang kira-kira ternyata suhu Anda tetap begitu, mohon Bapak Ibu jangan masuk ke ruang ibadah. Ini sekali lagi demi kebaikan bersama dan juga instruksi dari pemerintah. Saudara akan didoakan oleh hamba Tuhan, oleh full timer yang ada, ya saudaraku, dan kemudian Bapak Ibu boleh pulang ke rumah. Nah, kemudian saudaraku masih memakai masker. Setelah Anda suhunya normal, Anda memasuki ruang ibadah.
Dan saudara, tadi pagi saya sempat ngobrol dengan Pak Ronius, saudaraku, dengan disimulasi di Palangkaraya, gedung yang muat 500 biasanya, itu saudaraku dengan simulasi 1 meter 1 meter, paling muat, paling banter 100 orang, saudara. Jadi, oleh karena itu paling banyak maksimal 100 orang. Jadi mungkin di Palangkaraya juga akan dibuat ibadah lebih dari 3 kali seperti biasanya. Nah, setelah Anda memasuki ruang ibadah dengan posisi seperti ini, ya, saudara, duduklah di kursi yang sudah disediakan dengan jarak yang sudah diatur oleh kami. Maka saya butuh waktu, saudaraku, kami butuh waktu, tidak langsung nanti tanggal 12 PSBB dicabut, kemudian langsung tanggal 14-nya hari Minggu kita ibadah, tidak. Kami perlu waktu 2 minggu untuk mempersiapkan semuanya. Nah, setelah Anda masuk ruang ibadah, duduk di kursi, silahkan Anda pakai face shield, saudaraku, ya. Ya, face shield. Saudara, ini ringan, dan gereja kami sedang pesan ke satu produsen, dan nanti Bapak Ibu boleh mengganti dengan ongkos produksi 15.000, ya. Seperti ini kita akan tempatkan di depan ruang ibadah. Bapak Ibu bisa mengganti, ya. Bukan gereja jualan, tapi ini demi kebaikan kita semua, dan harganya pun juga harga murah, saudara. Nah, ada tulisannya nanti PF Acet di sebelah kanan, saudara. Anda pakai. Nah, kita pakai. Nah, waktu kita pakai gini, masker kita boleh copot, saudara. Ya, nah, masker Anda boleh copot atau Anda boleh gantungkan di sini, sehingga kita bisa memuji menyembah Tuhan dengan leluasa. Karena kalau kita pakai masker, Anda pengap, ya. Jadi kita pakai begini, kita boleh nyanyi, ku menang, ku menang. Ah, begitu, saudara, ya. Oke. Setelah begitu, saudara, setelah ibadah, Bapak Ibu, Anda pakai masker Anda kembali, ya. Anda keluar lewat pintu yang disediakan. Di beberapa titik di ruangan ibadah, kita akan menyediakan sanitizer, saudaraku, untuk setelah Anda mungkin habis ibadah, tepuk tangan, keringetan, dan mungkin juga mengeluarkan uang kolektor, mungkin kotor, saudaraku, ada beberapa titik untuk Anda bisa mencuci tangan kembali dengan sanitizer yang ada. Nah, kemudian bicara soal kolektor, Bapak Ibu, sebisa mungkin Bapak Ibu sudah punya OVO atau GoPay atau apa sejenisnya, sebab saudara, untuk di Bandung kita akan memakai aplikasi begini, sehingga Anda tinggal scan ke barcode yang ada, memberikan persembahan syukur, saudara. Tetapi untuk persembahan perpuluhan dan persembahan yang lain dalam jumlah yang besar, Bapak Ibu bisa ada di nomor rekening yang ada, atau EDC juga kita siapkan. Termasuk untuk yang kaum jadulisme, kita juga menyediakan, saudaraku, tolong please, ya. Kita juga menyediakan tempat kotak atau kotak, saudaraku, untuk Anda bisa membawa persembahan Anda, saudaraku. Jadi Anda tinggal masukkan ke situ. Jadi petugas atau ASER atau PPG tidak akan mengedarkan kantong kolektor kepada Bapak Ibu saudara. Jadi Bapak Ibu bisa memberikan di saat pengumuman atau di saat Anda masuk, ada kotak-kotak yang Anda bisa masukkan. Demikian juga dengan perjamuan kudus, saudara. Di Bandung kita udah biasa lakukan perjamuan kudus tanpa diedarkan, saudaraku, mengambil di di baki yang disediakan oleh PPG. Tetapi kita akan menyediakan di beberapa titik di tempat kita ibadah dalam satu kantong plastik kecil, saudara. Sehingga Anda tinggal ambil, ya, saudaraku, ada beberapa tempat Anda tinggal ambil, ya, di depan Balaria juga kita akan siapkan, sehingga saat nanti perjamuan kudus ini juga menyingkat waktu dan sebagainya. Ada kantong plastik kecil seperti biasa kita di Balaria, dan ini kita akan berlakukan di semua satelit yang ada. Baik, nah setelah itu Bapak Ibu, Anda habis doa berkat amin, mohon segera meninggalkan, dan jangan buru-buru langsung berduyun-duyun, jangan, tapi ada jarak dengan satu dengan yang lain. Sekali lagi, memang ini kurang nyaman bagi saya juga, bagi saudara juga, sehingga saudara juga memasuki ruang ibadah yang biasanya salaman dengan ASER. Saudaraku, pemerintah menghimbau untuk saudara tidak bersalaman dengan para ASER. Kenapa? Demi kebaikan Bapak Ibu saudara dan juga semuanya. Jadi saudaraku, kita melakukan salam fresh anointing. Haleluya. Bisa begini, bisa yes, atau bisa kaki, saudaraku. Tapi bagi Bapak Ibu saudaraku yang minta doa saya tetap akan menumpangkan tangan bagi saudara jika saudara mau ditumpangi tangan. Jika enggak juga enggak masalah.
Karena saya percaya, lebih daripada semua yang kita kerjakan, kita percaya kuasa Roh Kudus. Mother Teresa saja, saudaraku ya, ibu tua begitu di Kalkuta, India. Dia bersentuhan, dia berdampingan dengan penderita kusta, dan dia tidak tertular kusta. Saya percaya, roh yang ada di dalam saya, roh yang ada dalam diri saudara, itu lebih besar kuasanya daripada semuanya. Tetapi sekali lagi, ini adalah instruksi dari pemerintah. Maka saya sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala, juga berkata kita wajib mentaatinya. Sekali lagi, khusus untuk saya, saudaraku, saya tidak bermasalah untuk saya menumpangkan tangan dengan saudara, saya bersalaman dengan saudara, saya pribadi no problem. Anda mau salaman, saya akan tetap ajak salaman, saudaraku. Atau Anda kira-kira kurang nyaman, tidak usah salaman, no problem. Atau Anda pakai sarung tangan yang biasa kalau kita makan durian atau makan apa itu, sarung tangan plastik yang murahan, boleh, saudaraku. Jadi Anda ibadah dengan begitu, Anda mengeluarkan duit, ya, kantong kolektor juga Anda aman, Bapak Ibu, semuanya sekali lagi demi keamanan kita bersama. Baik, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, buku mana tadi, buku merah? Ya, pagi ini kita belajar tentang ini adalah Hari Raya Pentakosta. Katakan dengan saya apa? Hari Raya Pentakosta. Arti kata Pentakosta sekali lagi bukan Pantai Kosta, ya. Orang Indonesia salah sebut, sehingga saudaraku disebutnya Gereja Pantai Kosta. Salah, saudaraku. Bukan pantai tapi penta. Sebab kalau pantai itu lain artinya, ya. Oke lah, itu bukan urusan saya, tapi saya mau bicara soal bahwa hari ini adalah kita merayakan Hari Raya Pentakosta. Hari Raya Pentakosta juga sangat penting. Tidak kalah penting dengan hari lahir Tuhan Yesus, yaitu Natal, hari kematian Yesus, yaitu Jumat Agung, hari kebangkitan Yesus, yaitu Paskah, hari kenaikan Yesus yang 10 hari yang lalu kita rayakan, dan ini adalah Hari Raya Pentakosta. Hari Raya Pentakosta, kenapa disebut Hari Raya Pentakosta? Sebab, saudara, kata Pentakosta ini berbicara adalah hari ke-50 setelah Yesus bangkit. Hari ke-50 setelah Paskah. Nah, Bapak Ibu, orang Yahudi juga masih merayakan Hari Raya Pentakosta. Sama dengan kita, orang Kristen. Orang Yahudi, mereka juga mempercayai adanya Hari Pentakosta. Dan sampai hari ini orang Yahudi masih juga merayakan Hari Raya Pentakosta. Tetapi saudaraku, yang mereka rayakan dan yang kita rayakan itu sangat beda. Sangat beda. Katakan dengan saya, sangat beda. Kita merayakan Pentakosta, yaitu Pentakosta Perjanjian Baru, bukan Pentakosta Perjanjian Lama. Orang Yahudi merayakan Pentakosta adalah Pentakosta Perjanjian Lama. Semalam kita sudah belajar tentang hukum Taurat dan ada upacara-upacara dalam hukum Yahudi. Kalau bicara hukum Yahudi, itu artinya hukum Taurat. Nah, saudaraku, sangat beda kita rayakan, ya. Nanti malam saya akan berdoa untuk Pentakosta, untuk Roh Kudus turun atas kita semua. Pagi ini saya akan mengajar tentang, saudaraku, teorinya dulu. Saya akan mengajar pengajarannya dulu, saudaraku, supaya Anda paham, sehingga nanti malam kita praktek, kita berdoa. Roh Kudus turun atas kita seperti turun kepada 120 murid di loteng Yerusalem. Baik, pagi ini Bapak Ibu, sekali lagi kita mau belajar dulu pengajarannya dulu, ya. Jadi hari Raya Pentakosta itu ada Pentakosta di Perjanjian Lama dan ada Pentakosta di Perjanjian Baru. Saya menyebutnya istilah Pentakosta di Perjanjian Lama adalah Pentakosta yang pertama, saudaraku. Dan itu terjadi adalah hari ke-50 setelah mereka merayakan Paskah di Mesir. Jadi saudaraku, ingat, keluar dari Mesir berbicara keluar dari perbudakan Mesir. Saudara dan saya juga keluar dari Mesir, kalau Kristen Perjanjian Baru, adalah hari ke-50 setelah kita, saudaraku, setelah Yesus bangkit dari kematian. Nah, mereka dibebaskan dari dosa. Mereka dibebaskan dari perbudakan Mesir. Kita dibebaskan dari dosa. Nah, saudaraku, kita dibebaskan dari dosa, kita menerima keselamatan. Itu yang saya sebut
adalah first blessing, berkat pertama. Sama juga dengan orang Yahudi, mereka menerima, saudaraku, pembebasan dari budak, dari penjajahan atau perbudakan Mesir. Mereka menerima first blessing, yaitu Passover, Paskah. Mereka dilalukan dari malaikat maut, sehingga kematian atas anak sulung Mesir tidak terjadi atas mereka. Dan hari itu juga mereka dibebaskan dari perbudakan Mesir. Mazmur 105 ayat 37, mereka keluar dari Mesir, dan tidak ada satupun yang sakit, yang lemah, yang miskin. Kematian Yesus di kayu salib membebaskan saudara dan saya dari kutuk dosa. Akibat dosa adalah penghukuman, dan penghukuman ini mendatangkan kematian, sakit penyakit, dan kemiskinan. Artinya Bapak Ibu, setelah saudara terima Yesus, Anda dibebaskan dari kematian kekal, Anda dibebaskan dari, saudaraku, sakit penyakit, Anda dibebaskan dari kemiskinan. Amen. Maka saudaraku, yel BFA, no more sickness, no more weakness, no more poverty. Dasar firman Tuhannya adalah ini: Anda sudah dibebaskan dari kutuk dosa. Waktu Anda punya iman, menyandarkan diri pada kematian Yesus di kayu salib yang menyelesaikan dosa dan segala akibatnya, saudara dan saya sudah diampuni dan semua kutuk dosa sudah dipatahkan. Amin. Katakan yes, amin. Nah, kemudian Bapak Ibu, bangsa Israel keluar dari Mesir. Mereka melewati A, B, C, D, E seperti kemarin khotbah saya kemarin, yaitu menyeberang laut Tebrau seperti tanah kering. Itu bicara soal baptisan. Kemudian mereka masuk ke Mara, mereka masuk ke Elim, mereka berkemah di Elim dan sebagainya. Tibalah mereka di pegunungan Horeb atau pegunungan Sinai. Saudaraku, Sinai dan Horeb itu namanya dua nama untuk satu lokasi. Pegunungan Horeb atau Gunung Horeb atau Gunung Sinai itu sama, saudaraku. Nah, di hari ke-50 setelah mereka keluar dari Mesir, di hari ke-50 setelah mereka melakukan perjalanan setelah Paskah, tibalah mereka di pegunungan Sinai atau di Gunung Sinai. Dan saudaraku, apa yang terjadi di Gunung Sinai? Bapak Ibu perhatikan saya baik-baik. Di situ Tuhan memberikan perintah. Disinilah hukum Taurat baru ada. Jadi saudaraku, ada yang bertanya, Pak, kapan hukum Taurat ada? Yaitu hari Pentakosta Perjanjian Lama. Pentakosta yang pertama itu adalah memperingati turunnya 10 hukum Allah. Saudaraku, 2 loh batu yang dibawa Musa. Saudaraku ingat, 2 loh batu yang dibawa Musa itu adalah asli tulisan jari Allah. Allah menulis 10 hukum di atas Gunung Sinai waktu dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan saudaraku, itu bukan tangan Musa, tapi tangan Allah yang menulis 10 hukum. Dan saudaraku, 10 hukum dengan 2 loh batu. Ya saudaraku, 1 loh di tangan kanan, 1 loh di tangan kiri dibawa oleh Musa. Dan Musa turun dari Gunung Sinai membawa 10 hukum Yahudi. Disitulah saudaraku, Allah baru mengajar, Allah memberikan hukum kepada bangsa Israel. Sebelumnya mereka nggak ada hukum, saudaraku. Sebelumnya mereka nggak punya hukum. Jadi hukum Taurat justru dinyatakan menunjukkan kepada seluruh Yahudi, mereka nggak bisa mentaati 10 hukum itu, saudaraku. Nggak ada yang bisa. Dan hukum ini berbicara tentang apa yang harus kita perbuat untuk menyenangkan hati Tuhan. 10 hukum ini berbicara tentang apa yang manusia perbuat. Pertanyaannya, jika ada seorang bisa melakukan seluruh hukum Taurat, bisakah dia selamat? Saya jamin selamat, saudaraku. Karena 10 hukum ini itu harus dilakukan, harus ditaati, saudaraku harus ditaati. Jika Anda mentaati, maka ada reward, ada hadiah. Jika tidak bisa mentaati, maka ada hukuman, saudaraku. Dan pertanyaannya, apakah seseorang bisa melakukan sepenuhnya hukum Taurat? Saya mau katakan tidak ada, termasuk Moses, termasuk Musa juga tidak bisa melakukan 10 hukum Taurat ini, saudaraku. Ya, jadi kalau ada yang bertanya, ya,
saudaraku, jadi hukum Taurat bukan ada di zaman Abraham. Hukum Taurat bukan datang di zaman Ishak. Hukum Taurat bukan datang di zaman saudaraku Yakub, saudaraku. Ya, terlebih saudaraku, hukum Taurat bukan datang di zaman Adam Hawa, bukan. Hukum Taurat baru ada itu saat ini, Pentakosta yang pertama di dalam Perjanjian Lama, yaitu di Gunung Sinai. Katakan yes, amin. Nah, saudaraku, ini berbicara apa? Ada yang tanya, Pak, hukum Taurat itu apa sih maksudnya? Kalau Pak Agung khotbah hukum Taurat itu bicara gini, saudaraku. Semua berbicara tentang perbuatan manusia. Ya, untuk menyenangkan Tuhan, untuk berkenan kepada Allah, untuk membuat kita selamat, untuk membuat kita berhasil, untuk membuat kita sehat, untuk membuat kita sukses. Sekali lagi, semuanya bergantung pada apa yang Anda dan saya lakukan. Supaya kita menyenangkan hati Allah, lakukan semua hukum Taurat tadi. Begitu Anda bisa, Anda menyenangkan. Jika satu saja Anda tidak bisa, sekali lagi, Anda tidak berkenan di hadapan Allah. Ya, walaupun Anda bisa melakukan 99% hukum Taurat, satu aja Anda nggak bisa melakukan, Anda nggak berkenan. Allah muak sebab Allah itu kudus. Allah nggak mau bercampur dengan satu titik dosa pun. Jadi dari sini kita tahu bahwa, saudaraku, semua orang tidak bisa menyenangkan hati Allah. Semua orang tidak bisa berkenan di hadapan Allah. Semua orang tidak bisa menyukakan hati Allah dengan perbuatannya, saudara. Maka, Bapak Ibu, apa yang bisa membuat Tuhan bersuka, Tuhan berkenan? Ibrani 11 ayat 6, iman kita kepada kematian Yesus di kayu salib. Itu yang menyukakan hati Allah. Jadi saudaraku, Allah sekarang berkenan kepada Agung Takariana. Allah berkenan kepada saudara bukan karena apa yang kita buat, tapi karena apa? Hidup kita ini dibungkus dengan satu nama, yaitu Yesus. Katakan amin. Itu yang membuat kita bisa berdiri tegak, saudara. Nanti minggu-minggu depan saya akan khotbah tentang penghakiman, tentang akhir zaman, supaya saudara semakin memahami. Ada waktu 1 bulan lagi kita ibadah online, saudara. Saya akan mengajar tentang second coming. Ya, saya akan mengajar saudara tentang akhir zaman, penghakiman, kiamat itu seperti apa nanti, saudaraku, ya. Baik, kembali ke tadi. Jadi Pentakosta, saya harus jelaskan buat saudara. Pentakosta yang pertama terjadi di Gunung Sinai. Katakan dengan saya, Pentakosta pertama terjadi di mana? Di Gunung Sinai. Yaitu ditandai dengan turunnya 10 hukum Taurat. Nah, kemudian saudaraku, kemudian apa yang terjadi? Waktu Musa turun dengan membawa 2 loh batu berisi hukum, saudaraku, Musa mendengar seperti ada suara gaduh, suara orang menyanyi-nyanyi, menari-nari. Musa bertanya kepada Tuhan, ini suara apa? Tuhan bicara, saudaraku, ini bangsa Israel. Karena Musa nggak pulang-pulang, Musa nggak turun-turun, mereka membuat patung, saudara. Mereka menyembah, mengumpulkan emas yang sesungguhnya itu berkat yang Tuhan beri kepada mereka. Dan berkat itu dikumpulkan anteng-anteng emas. Kemudian saudaraku, dibuatlah lembu emas ya, lembu emas. Dan mereka kemudian menyembah lembu emas tadi. Musa marah di situ. Dan di depan mereka Musa melemparkan 2 loh batu tadi sehingga pecah. Sehingga saudaraku, loh batu yang ada saat itu yang ditaruh di dalam tabut Allah, itu bukan loh batu yang asli yang tulisan tangan Allah, tapi Musa menyalinnya kembali, saudaraku. Oke? Nah, saudaraku, Musa menjadi marah karena mereka baru melihat mujizat. Laut Tebrau terbuka. Setiap hari mereka melihat mujizat. Mana fresh from heaven tiap pagi datang. Tiap sore mereka melihat burung puyuh, daging puyuh Tuhan berikan kepada mereka. Tapi hati mereka gampang bergeser, saudaraku. Why? Kenapa? Ini menandakan, saudaraku, kalau kita berupaya dengan perilaku kita untuk menyenangkan hati Allah, sekali lagi kita tidak bisa menyenangkan hati Allah. Dan apa yang terjadi dengan Pentakosta pertama, saudaraku?
Kita lihat dalam Keluaran pasal 32 ayat yang ke-28. Bani Lewi melakukan seperti yang dikatakan Musa, dan pada hari itu tewaslah kira-kira 3.000 orang dari bangsa itu. Kalau perhatikan di sini, 3.000 orang mati. Jadi Bapak Ibu, Pentakosta pertama di dalam perjanjian lama, itulah Pentakosta yang dirayakan orang Yahudi sampai hari ini. Yaitu apa saudaraku? Merayakan turunnya hukum Taurat. Ditandai dengan apa? Kematian 3.000 orang. Pentakosta pertama, turunnya hukum Taurat mendatangkan penghakiman, penghukuman, dan kematian. 3.000 orang, saudara. Wow. Ini menggambarkan bahwa saudara yang mencoba mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat, Anda akan mengalami penghakiman, penghukuman, dan kematian. Sebab kita tidak bisa melakukan sempurna hukum Taurat itu. Baik, itu perjanjian lama. Sekarang kita bicara Pentakosta yang saudara dan saya rayakan pagi ini. Pentakosta seperti apa? Dan ini yang saya sebut istilah Pentakosta kedua. Pentakosta pertama di perjanjian lama, peristiwanya di Gunung Sinai, yaitu merayakan turunnya 10 hukum Taurat, ditandai dengan 3.000 orang mati. Tapi Pentakosta kedua terjadi di mana? Saudara boleh buka Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai yang keempat. Ketika tiba hari Pentakosta, nah saat itu orang Yahudi sedang merayakan Pentakostanya. Semua orang percaya, murid-murid Yesus berkumpul di satu tempat, loteng Yerusalem. 10 hari mereka nunggu di situ, berdoa di situ. Tiba-tiba sekonyong-konyong, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Ngerti kan? Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Para murid, kurang lebih 120, berkumpul di loteng Yerusalem, Upper Room, dan mereka menerima Roh Kudus serta berbahasa roh. Sejak itulah hari Pentakosta, perhatikan saya, diperingati sebagai peristiwa turunnya Roh Kudus. Hasil daripada Pentakosta kedua, yaitu apa? Petrus dan para rasul dan murid-murid yang lain menjalani hidup dengan kuasa tanpa batas. Petrus berjalan, bayang-bayangnya menyentuh orang sakit sembuh. Saudaraku, Petrus berjalan, ada orang lumpuh. Petrus berkata, emas dan perak aku tak punya, tapi apa yang kupunya kuberikan kepadamu, yaitu Yesus orang Nazaret. Demi Yesus orang Nazaret, bangkit dan berjalanlah. Orang lumpuh berjalan. Kemudian saudaraku, kita lihat Filipus dengan urapan raib. Tahu urapan raib? Tiba-tiba saudaraku, habis dia memberitakan Injil ke sida-sida Ethiopia, Roh Kudus membawa dia hilang, dan dalam sekejap dia ada di tempat yang lain. Itu urapan raib. Kemudian kita melihat rasul-rasul yang lain, tanda-tanda ajaib menyertai pelayanan mereka. Bahkan Petrus, saudaraku, yang 50 hari sebelumnya menyangkal Yesus 3 kali. Bahkan ditanya seorang perempuan, kamu seorang dari mereka? Petrus berkata, tidak. Bukan tentara Romawi yang pegang senjata yang nanya Petrus. Seorang wanita. Petrus sudah ketakutan setengah mati. Tapi begitu Roh Kudus turun, roh keberanian itu datang pada Petrus. Saudaraku, dia langsung berdiri dan khotbah di depan ribuan orang di Yerusalem malam itu juga. Dan saudaraku, orang-orang bingung, bukankah ini Petrus yang 50 hari yang lalu menyangkal Yesus? Bukankah ini nelayan? Bukan orang-orang terpelajar? Dari mana mereka? Ini kalimat
yang orang-orang Yerusalem ucapkan. Petrus dengan gagah berani dan berkata bla 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 bla, sampai singkat cerita orang-orang bertanya, saudaraku, hati mereka tertusuk, hati mereka pedih, hati mereka tertemplak, dan mereka berkata, jadi apa yang harus kami lakukan supaya kami selamat? Petrus berkata, berilah dirimu dibaptis, percayalah kepada Yesus, berilah dirimu dibaptis, maka kamu akan diselamatkan. Amin. Baptis adalah, saudaraku, proklamasi dari pertobatan kita. Dan saat itu, perhatikan baik-baik, 3.000 orang, sekitar 3.000 orang bertobat, memberi diri dibaptis, menerima kehidupan baru, menjadi ciptaan baru. Berarti Pentakosta kedua, saudara, Pentakosta kedua yaitu ada di perjanjian baru, terjadi di mana? Di Bukit Sion. Pentakosta pertama di Gunung Sinai. Hasilnya, saudaraku, 3.000 orang mati. Memperingati apa? Turunnya 10 hukum Taurat. Pentakosta kedua terjadi di mana? Bukit Sion. Ditandai dengan apa? Turunnya Roh Kudus. 120 murid dipenuhi Roh Kudus, berbahasa roh. Dan kemudian, saudaraku, dampaknya 3.000 orang menjadi ciptaan baru. 3.000 orang mengalami kehidupan. 3.000 orang menerima Yesus. 3.000 orang menerima hati yang baru, roh yang baru. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, berarti dari sini kita mengerti Pentakosta kedua yang ada di perjanjian baru terjadi di Gunung Sion, di Bukit Sion. Saudaraku, itu kita peringati sebagai hari turunnya Roh Kudus. Amin. Dan hasilnya ada dan saya dipenuhi Roh Kudus, seperti para murid di gereja mula-mula, mengalami kehidupan yang tanpa batas, penuh kuasa. Hal yang sama terjadi pada saudara. Hari ini saudara dan saya berjalan di situasi yang sama dengan orang dunia, di situasi pandemi, di situasi krisis. Saya yakin, saya percaya Anda punya kehidupan yang berbeda karena Roh Kudus yang hari ini kita peringati. Beri tepuk tangan bagi Allah kita, katakan haleluya. Lebih mulia lagi, katakan amin. Amin. Dan saudaraku, Pentakosta kedua ini berbicara turunnya Roh Kudus. Saudara, apa yang terjadi? Maka ditandai dengan turunnya Roh Kudus. Para rasul, para murid menjalani hidup dengan kuasa tanpa batas. 3.000 orang hidup dan diselamatkan. Tanda-tanda ajaib terjadi. Kisah Rasul 2 ayat 41, orang-orang yang menerima perkataan Petrus itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Jadi jika kita membandingkan Pentakosta pertama dan Pentakosta kedua, maka kita bisa simpulkan, perhatikan saya, maka kita bisa simpulkan hukum yang tertulis yang dipahat di 2 loh batu mendatangkan kematian. Saya ulangi, Pentakosta pertama, saudaraku, turunnya hukum Taurat dipahat di 2 loh batu mendatangkan kematian. Tetapi Roh Kudus, Pentakosta kedua, saudaraku, menulis hukum-hukumnya bukan di 2 loh batu, tetapi di dalam hati kita, di loh hati kita, mendatangkan kehidupan. Dalam 2 Korintus 3 ayat 6, ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis, yaitu Taurat tadi, mematikan, tetapi Roh Kudus, sama-sama katakan dengan saya, Roh Kudus menghidupkan. Amin. Katakan amin. Maka saudaraku, kita ingat Yohanes 14 ayat 16. Yesus berkata, aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Roh Kudus adalah penolong yang Tuhan janjikan. Jadi jika saat itu Yesus masih tinggal di bumi, maka pelayanan Yesus dibatasi oleh jarak, tempat, dan waktu. Tapi 10 hari yang lalu kita peringati Yesus naik ke surga, supaya Roh Kudus turun dan berperan sebagai penolong. Angkat tanganmu, yang menyertai setiapmu, Anda, dimanapun Anda berada. Inilah yang saya maksud Christ in you. Kristus yang di dalam kamu adalah Roh Kudus. Kristus yang di dalam kamu adalah Roh Kudus. Roh ini akan menuntun Anda ke dalam seluruh kebenaran.
Roh ini, Roh Kudus ini yang akan menuntun Anda, memberitahu Anda hal-hal yang akan datang. Termasuk saudaraku di situasi pandemi seperti ini, Roh Kudus akan memberikan hikmat kepada saudara bagaimana Anda tetap muncul sebagai pemenang. Amin. Katakan amin. Maka don't worry, jangan takut, jangan khawatir. Saudaraku dengar, jangan khawatir. Roh Kudus ditempatkan, angkat kedua tanganmu. Roh Kudus ditempatkan di dalam dirimu. Wow, Roh Allah taruh di dalam dirimu. Gak usah khawatir dengan krisis, gak usah khawatir dengan Corona 19, COVID-19. Kenapa? Roh yang ada di dalam dirimu jauh lebih besar, mendatangkan kehidupan. Amin. Maka tadi di pembukaan saya berkata, saudaraku, khusus untuk saya, Bapak Ibu jemaat yang mau bersalaman, saya dengan sukacita akan bersalaman dengan saudara. Khusus untuk saya, jika Bapak Ibu minta didoakan, saya tumpang tangan, saya akan tumpang tangan buat saudara. Nanti ya, bulan depan kita akan mulai ibadah, mungkin paling cepat tanggal 28. Tapi untuk yang lain, saudaraku, ikuti instruksi pemerintah. Semua ini sesungguhnya kita nggak nyaman, tetapi saya hanya mentaati pemerintah yang ada, mengatakan demikian, kita taati. Tapi khusus untuk saya, Bapak Ibu, Pak, tolong doakan saya tumpang tangan Anda. Jika Anda nyaman, Anda nggak nyaman, nggak masalah. Doa itu nggak harus tumpang tangan juga, nggak harus kena kepala saudara juga. Doa juga tidak dibatasi oleh jarak waktu dan tempat. Tapi jika Bapak Ibu ngerasa, Pak, saya perlu diberkati tumpang tangan, saya akan tumpang tangan saudara. Saudara butuh salaman, saya akan salaman dengan saudara. Anda boleh pakai sarung tangan, atau mungkin pakai sarung tangan Iron Man. No problem, saudaraku. No problem. Nyaman aja, ya. Tapi yang jelas saya mau tegaskan buat saudara, roh yang ditempatkan di dalam kita, tidak ada yang lebih besar daripada Roh Kudus. Itu adalah Roh Allah sendiri. Paulus, teman-temannya, semua murid menjalani hidup tanpa batas, termasuk juga bicara soal finansial. Nggak usah khawatir di masa pandemi ini. Tuhan pasti memberikan hikmat kepada saudara bagaimana kita tetap muncul sebagai pemenang. Ingat, 10 hukum yang ditulis di 2 loh batu mendatangkan kematian, tapi Roh Kudus menulis hukum-hukumnya di hati kita, saudaraku, mendatangkan kehidupan. Dan dengar sama-sama, lihat baik-baik, roh yang membangkitkan Yesus dari kematian, roh yang sama membangkitkan saudara dan saya. Amen. Yaitu Roh Kudus. Kematian aja dibangkitkan oleh Roh Kudus. Terlebihannya keuangan, terlebihannya sakit penyakit, terlebihannya kehidupan yang hancur, rumah tangga yang hancur, Roh Kudus yang membangkitkan Yesus dari kematian. Roh yang sama membangkitkan keuangan saudara, membangkitkan masa depan saudara, membangkitkan ekonomi saudara, membangkitkan bisnis saudara. Tepuk tangan, semangat, haleluya. Yes. Amin. Sila semangat, jangan mikirin akhirat terus, semangat, haleluya. Amin. Terus saudaraku, tetapi apabila ia datang, saya bacakan Yohanes 16 ayat 13, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Ya. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Roh Kudus adalah roh kebenaran. Roh Kudus akan memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran dan memberitahukan hal-hal yang akan datang. Nah, saudaraku, yang bagian terakhir, sebab kamu tidak datang kepada gunung yang dapat disentuh. Ibrani pasal 12 ayat 18 dan ayat 22. Ibrani 12 ayat 18 dan ayat 22. Kamu tidak datang kepada gunung yang dapat disentuh dan api yang menyala-nyala, kepada kegelapan dan angin badai. Apa gunung yang dapat disentuh? Namanya Sinai. Kamu nggak datang ke sana, ya? Halo? Ya. Kamu tidak datang ke Gunung Sinai, yang yaitu gunung yang dapat disentuh. Di situ ada api yang menyala-nyala. Saudaraku, Musa lihat api menyala-nyala membakar semak belukar. Ada kegelapan, ada angin badai. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah. Ya. Berarti saudaraku, Anda dan saya datang kepada bukan gunung yang dapat disentuh. Jadi saudaraku, nggak masalah bagi saudara yang belum pernah ke Israel, lihat Bukit Sion. Mana sih Bukit Sion? Sekarang Bukit Sion udah nggak kelihatan, saudaraku. Di situ ada rumah-rumah, jadi kita nggak kelihatan mana bukitnya, cuman kita agak naik. Saudaraku, nggak masalah Anda yang sudah datang atau belum. Artinya gini, kita bukan datang kepada bukit yang dapat disentuh, pada gunung yang dapat disentuh. Ini bukan bicara soal makna jasmani.
Sinai itu berbicara gunung yang dapat disentuh. Di situ ada api, ada kekelaman, api yang membakar semak belukar, sehingga Musa ketakutan. Tetapi kita datang ke Bukit Sion, Yerusalem surgawi, kota Allah yang hidup, dan kepada beribu-ribu malaikat suatu kumpulan yang meriah. Wow, itulah gereja Tuhan, PFA. Yaitu Anda datang ke yang gak bisa disentuh. Artinya gini, hari ini kita nggak beribadah gedung, nggak masalah, saudaraku. Tapi BFA tetap ada. Gereja Tuhan yang Tuhan lahirkan. Gereja BFA bukan dilahirkan oleh manusia, tapi rencana Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, Anda datang yaitu ke Bukit Sion, kota Allah yang hidup. Itu bicara apa? Kita datang ke Yesus, satu kumpulan yang meriah. Di sini tidak ada lagi duka cita, sukacita, kumpulan yang meriah. Katakan dengan saya, kumpulan yang meriah. Amin. Nah, oleh karena itu sebagai umat perjanjian baru, saudara dan saya bukan lagi datang ke Gunung Sinai, tapi kita datang ke Bukit Sion, kota Allah yang hidup. Hukum Taurat yang diberikan di Gunung Sinai membawa kematian. Maka dari semalam saya khotbah, kenapa kita kok masih kembali lagi mencampurkan lagi bahwa keselamatan, perkenanan Tuhan dengan perjuangan kita, dengan upaya kita. Saudaraku, dengar baik-baik. Hukum Taurat yang diberikan di Gunung Sinai membawa kematian, tapi Roh Kudus yang dicurahkan di Bukit Sion membawa kehidupan. Berarti di Sion ada berkat. Pencurahan Roh Kudus mendatangkan berkat, sukacita, dan mujizat. Daud berkata dalam Mazmur 128 ayat 5, Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya kamu melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu. Berkat Tuhan tercurah dari Sion. Bahkan jauh sebelum terjadi pencurahan Roh Kudus di Yerusalem, Daud telah menerima pewahyuan bahwa Tuhan akan mencurahkan berkat kepada umatnya dari Sion, saudaraku. Umatnya dari Sion, seperti embun dari Gunung Hermon mengalirnya ke Bukit Sion, saudaraku. Katakan amin. Kemudian pertanyaan berikutnya, saudaraku, tentang istilah Pentakosta ketiga. Saya mau katakan, itu hanya istilah saja. Sesungguhnya Pentakosta hanya 2 kali, yaitu di perjanjian lama di Gunung Sinai dan di perjanjian baru di Gunung Sion. Pentakosta pertama memperingati Paskah pertama di perjanjian lama, bangsa Israel keluar dari Mesir. Pentakosta kedua memperingati 50 hari setelah Paskah perjanjian baru, yaitu kematian dan kebangkitan Yesus. Maka Bapak Ibu, kalau ada yang berkata, Pak, apakah kita akan memasuki Pentakosta ketiga? Bukan, kita tetap hidup di Pentakosta kedua dengan gelombang yang lebih dahsyat, lebih dahsyat, lebih dahsyat. Jadi kalau ada istilah Pentakosta ketiga, ini sebenarnya berbicara tentang gelombang Pentakosta. Sebab tidak ada Pentakosta lagi, saudaraku. Pentakosta hanya perjanjian lama dan perjanjian baru. Dan hari ini kita hidup dalam gelombang Pentakosta yang terus semakin besar, terus semakin besar, terus semakin besar. Katakan yes, amin. Apakah ini gelombang ketiga, keempat? Ini gelombang yang sudah beribu-ribu kali. Sebab dari 2000 tahun yang lalu di Bukit Sion sampai hari ini, saudaraku, gelombang Pentakosta terus mengalir. Ribuan bahkan jutaan orang dipenuhi Roh Kudus dan mereka menjadi saksi Kristus dimanapun berada. Dan saya percaya di akhir zaman ini akan ada gelombang yang lebih besar lagi, karena jumlah penduduk yang semakin banyak dan jumlah penyakit yang semakin banyak dan jumlah masalah semakin banyak, maka butuh gelombang yang lebih dahsyat lagi. Yang percaya tepuk tangan kali ini, katakan haleluya. Amin. Mari bangkit berdiri, saudaraku. Jelas? Mari kita angkat roti dengan tangan kanan kita. Korabas Shandata Karalabal. Sama-sama kita makan roti dan minum darah Tuhan. Engkau tahu, Pentakosta kedua terjadi di Bukit Sion, mendatangkan kehidupan. Pentakosta kedua adalah hari ke-50 setelah Paskah. Paskah bicara kematian dan kebangkitan Tuhan. Inilah tubuh yang mati dan bangkit. Tubuh yang sempurna, tubuh Yesus Kristus. Inilah darah Tuhan Yesus. Perjanjian baru dimulai dari kematian dan kebangkitan Yesus. Mari kita angkat roti dengan tangan kanan kita. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Tuhan Yesus? Amen. Yang percaya ambil dan makan dalam nama Tuhan Yesus.
Mari angkat cawan dengan tangan kanan saudara. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita mengucap syukur ini adalah persekutuan dengan darah Tuhan Yesus? Yang percaya katakan amin. Amin. Ambil dan minum dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, naikkan syukur saudara. Koralabasya, takaralabasya. Dan ku menyembahmu, ku mengasihimu dengan segenap hati, segenap jiwaku dan kekuatanku. Everybody sing, lift your hand. Angkat tanganmu. Ku menyembahmu, ku mengasihimu dengan segenap hati, segenap jiwaku dan kekuatanku. Mari semua angkat kedua tanganmu, katakan, dan ku menyembahmu, ku mengasihimu dengan segenap hati, segenap jiwaku dan kekuatanku. Dan ku berapa banyak yang pagi ini mau mengalami Pentakosta, perjanjian baru? Roh Kudus turun atasmu, mendatangkan kehidupan, kemenangan. Angkat tangannya. Dengar baik-baik. Pentakosta, perjanjian baru, mendatangkan kehidupan. Roh yang sama yang membangkitkan Yesus dari kematian, roh yang sama itu yang membangkitkan saudara. Terlebih hanya keuangan yang mati, terlebih yang hari ini sakit. Waktu kau menerima Roh Kudus, roh yang sama yang membangkitkan Yesus dari kematian akan membangkitkan saudara pagi ini. Haleluya. Kuralabasanda takaralabasanda takaralabasanda. Dan ku menyembahmu, ku mengasihimu dengan segenap hati, segenap jiwa dan kekuatanku. Oh, angkat tanganmu, katakan, dan ku mari sembah Dia. Yes Lord. Ku mengasihi. Yang sama membangkitkan saudara pagi ini dari kematian rohani, dari kematian ekonomi, dari kematian rumah tangga, dari sakit penyakit. Terima Roh Kudus. Berbahasa roh yang sudah berbahasa roh, yang belum katakan haleluya. Roh Kudus turun. Angkat kedua tanganku, suami istri anak orang tua boleh bergandeng tangan. Boleh bergandeng tangan. Terima Roh Kudus. Roh yang membangkitkan Yesus dari kematian, yaitu Roh Kudus. Roh yang sama pagi ini yang kita peringati sebagai Hari Raya Pentakosta, turun juga buat saudara, membangkitkan setiap saraf tulang yang mati, yang stroke,
sakit, bahkan yang HIV, atau saudara yang kena virus COVID-19 di rumah sakit, Roh Kudus yang membangkitkan Yesus dari maut, pagi ini Roh Kudus turun membangkitkan saudara dari kematian jasmani, dari kematian oleh karena sakit penyakit, dari kematian finansial, dari kematian hubungan rumah tangga yang rusak. In the name of Jesus, terima dari kematian masa depan. Saya berdoa hari ini untuk keluarga-keluarga, untuk orang-orang yang sedang menderita sakit. Dr. Yohanes yang cancer, aku berdoa in the name of Jesus, in the name of Jesus. Roh Kudus yang membangkitkan Yesus dari kematian, Roh Kudus yang sama membangkitkan engkau dari sakit cancer, engkau sembuh. Untuk ibu Leni Barapak di Palu, in the name of Jesus, sembuh. Untuk Pak Monang Siburian di Cibubur, Roh Kudus turun atasmu dan membangkitkanmu dari stroke, dari saraf, sembuh oleh Tuhan Yesus. Untuk setiap rumah tangga, untuk setiap keluarga yang hari ini terhimpit dengan beban yang berat, dengan sakit, dengan keuangan, Roh Kudus yang membangkitkan Yesus dari kematian. Roh Kudus juga membangkitkan engkau dari kematian finansial, dari kematian ekonomi, dalam nama Yesus. Aku berdoa untuk orang tua Pak Aldo, dalam nama Yesus. Roh Kudus juga membangkitkan engkau in the name of Jesus, menyembuhkan engkau dalam nama Yesus. Engkau yang sakit, letakkan satu tangan di tempat yang sakit, satu tangan angkat ke surga. Dengarkan baik-baik. Roh yang membangkitkan Yesus dari kematian, Roh yang sama membangkitkan engkau dari sakit penyakitmu. Letakkan satu tangan di tempat yang sakit, satu tangan angkat ke surga dan sembuh engkau. Di dalam nama sembuh engkau. Aku berdoa juga untuk Harvest, untuk tulang-tulang, untuk sarafnya, mulai hari ini berfungsi normal. Semua tangan kanannya bergerak kembali, pulih seperti sedia kala. Roh yang membangkitkan Yesus dari kematian, Roh juga yang memulihkan, membangkitkan engkau Harvest dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari sekali lagi angkat tangan. Kita katakan, dan ku menyembahmu. Sama-sama serta dia. Haleluya. Amin. Dengan segenap hati, segenap jiwaku dan kekuatanku, dan ku menyembahmu, ku mengasihimu dengan segenap hati, segenap jiwaku dan kekuatanku. Ku menyembahmu. Amin. Ku menyembahmu. Ku menyembahmu. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk pagi ini. Kami rayakan Pentakosta, turunnya Roh Kudus, dan menaruh hukum-hukum Tuhan dalam loh hati kami. Dan Roh Kudus ini menghidupkan kami, mendatangkan kemenangan, mendatangkan kehidupan, mendatangkan keberhasilan, mendatangkan kesembuhan, mendatangkan kesehatan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, dan kami juga berdoa Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang menabur,
memberikan persembahan dan semua lewat transfer. Berkati persembahan syukur mereka. Juga mereka yang mengembalikan perpuluhan. Firman-Mu berkata, tingkap langit Tuhan buka, memberkati umat-Mu sehingga tidak ada tempat untuk menaruh berkat lagi. Kelimpahan terjadi bagi mereka. Juga mereka yang Tuhan yang memberikan bantuan untuk saudara seiman dalam hal diakonia, PFA, peduli. Tuhan berkati, Tuhan gantikan semua yang mereka lakukan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Dan hari ini arahkan hatimu pada Tuhan dan angkat kedua tanganmu. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, menyinari engkau dengan wajahnya, serta mengaruniakan kepadamu kasih karunia, damai sejahtera untuk selama-lamanya. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus, dan persekutuan yang manis Roh Kudus menyertai memberkati engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati sama-sama berkata, amin.